saya Zianatul Ma'ala Mufidah. Kami, mahasiswa dari Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Iman kepada Kitab-Kitab Allah. Apakah kalian masih ingat rukun iman yang ketiga? Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kali ini kita akan belajar mengenal iman kepada kitab-kitab Allah. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 136. Allah menyuruh manusia untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Nah, sebelumnya, bagaimanakah cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Caranya adalah dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut dijadikan sebagai pedoman hidup untuk kita dan menjadi penuntun kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci. Yang pertama, kitab Taurat, yang kedua, kitab Zabur, yang ketiga, kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad 21 sebelum Masehi dan diturunkan di daerah Israel dan Mesir. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Pada masa itu, beliau menduduki sebagai tahta kerajaan Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad 1 Masehi di Yerusalem. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekitar abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut sebagai Nuzulul Quran. Terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hiro, Mekah. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.666 ayat. Al-Quran telah menyempurnakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Apa saja fungsi dari beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama adalah sebagai petunjuk hidup untuk manusia, dan yang kedua adalah memberi penjelasan yang hak dan batil. Yang ketiga adalah sebagai rahmat bagi orang yang beriman, dan yang keempat adalah mukjizat para nabi dan rasul. Nah, tadi sudah dijelaskan fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, mendapatkan pahala darinya. Yang kedua, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, meningkatkan diri untuk menanamkan keimanan. Dan yang terakhir adalah memperkuat keyakinan. Perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab Allah yang lain. Yang pertama, Al-Quran diturunkan untuk umat manusia dari zaman ke zaman. Yang kedua, Al-Quran diketahui sejarahnya, diyakini keberadaannya, dipelajari, dipahami, dan dipedomani ajarannya. Yang ketiga, Al-Quran itu terjaga keasliannya. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya memiliki perbedaan. Yang pertama, hanya untuk pada zamannya. Yang kedua, dipelajari sejarahnya dan hanya diyakini keberadaannya. Yang ketiga, kitab yang asli sulit dicari keberadaannya. Perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah peduli terhadap orang lain. Yang kedua adalah saling menasehati. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum